Hai, halo anak-anakku terkasih, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Silahkan mengikuti materinya. Materi IPS untuk SMP kelas 8 kali ini adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Siapa yang menyusun teks Sumpah Pemuda tersebut? Untuk apa teks tersebut dibuat? Apakah makna teks tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia? Teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru pengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Apakah kalian masih ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah? Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya itu bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan, bukan? Pada awal abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Nah, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu yang pertama, perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga rasa senasib sepenanggungan, yang keempat perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan, yang kelima berkembangnya berbagai paham baru, dan yang keenam berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi pendidikan. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan.
Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo tahun 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatera Bon 1917. Organisasi bernafaskan keagamaan pada awal abad 20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 antara lain Jong Islami Tanbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiyatul Wasiyah. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905, terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain adalah orang Asia itu bisa mengalahkan bangsa Barat. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Nah, organisasi pergerakan Indonesia. Lihat di gambar. Ini adalah Museum Kebangkitan Nasional Indonesia bekas gedung Stovia. Gedung tersebut merupakan bekas Stovia yang sangat penting, artinya bagi kebangsaan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Tentu kalian masih ingat, bukan? Mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Budi Utomo dan berbagai organisasi lainnya? Budi Utomo. Sekolah kedokteran bernama Stovia terdapat di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Selanjutnya, Sarekat Islam. Pada tahun 1911, didirikan Sarekat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suroyo di Solo. Tujuannya awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman.
Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Nah, untuk penugasan, isilah di buku latihan bagaimana perkembangan organisasi tersebut pada masa pergerakan nasional. Silahkan isi sejarah kelahiran, tujuan, bentuk, dan perjuangan dari nama-nama organisasi yang sudah ada di dalam tabel ini. Silahkan mengerjakan materi kita hari ini. Terima kasih.